Huang, nama yang penuh dengan kekuatan penyihir. Sekarang identitasnya bocor, ada keriuhan suara. Semua orang terkejut, dan teriakan-teriakan mengalir ke awan. Bagaimana mungkin dia? Murid dari sebuah biara kecil yang jelek sebenarnya adalah Huang. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Kegemparan yang dihasilkan memekakkan telinga. Banyak orang merasa aliran darah mereka lebih cepat. Mata mereka melebar saat mereka menatap pemuda dan lembut di depan mereka. Dari kultivator biasa hingga ahli tertinggi, lalu hingga dewa, pria, wanita, tua, dan muda semuanya sangat terguncang. Ini benar-benar mengejutkan. Aliran panas yang besar melonjak di dalamnya. Astaga, dia Huang. Kami akhirnya bertemu dengannya. Dia sebenarnya memiliki metode semacam ini, surga menentang. Banyak orang berteriak keras, merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Berita itu terlalu mengejutkan. Kebenaran datang terlalu tiba-tiba. Tidak ada yang siap dalam hati. Setelah tiba-tiba menemukan hasil ini, mereka semua merasa ini sulit untuk diterima. Huang bangkit di Provinsi Lima Elemen, bertempur hebat melawan bakat luar biasa dari semua klan, namanya mengguncang puluhan provinsi. Kemudian, ada rasa terima kasih dan dendam dengan klan surgawi, dan dikabarkan bahwa itu banyak master sekte bahkan bepergian ke sana, sebagai hasilnya menghasilkan situasi yang tidak stabil di dalam kota surga. Sekarang, dia datang ke sini, identitasnya terungkap, dan secara alami menjadi titik fokus perhatian semua orang. Semua orang mulai berdiskusi, mata mereka melebar seolah-olah mereka sedang melihat monster. Membunuh anak dunia bawah, dewa matahari anggur, ungu emas sejati Hou, mengalahkan pewaris istana abadi, membunuh raja perang. Satu demi satu, pencapaian pertempurannya terlalu bagus. Sekarang, dia mengalahkan Yuyu, membunuh makhluk tertinggi muda nomor 1 klan surgawi. Itu benar-benar keberanian ilahi. Banyak mata anak muda terbakar gairah, darah mereka melonjak. Mata mereka membawa rasa hormat saat mereka melihat ke arah pemuda itu. Bagi mereka, ini adalah ahli paling luar biasa di generasi mereka. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Dia sangat tampan, temperamennya sangat luar biasa seperti makhluk abadi. Bagaimana dia bisa menjadi sampah yang dibicarakan orang-orang itu? Dia hanya tinggal sementara di dalam biara kecil yang menurun. Dia adalah Huang. Mata beberapa siswi dari Akademi Dewi bersinar. Mereka mengepalkan tangan cantik mereka, ekspresi mereka sangat bergerak. Sebelumnya, mereka berselisih dengan orang lain justru karena ini. Terlalu kuat. Dia adalah Huang. Bahkan legenda mandat surga digulingkan olehnya. Surga membengkokkan makhluk ilahi. Banyak orang menjadi sangat bersemangat, dan beberapa dari mereka merasakan sedikit penghormatan, yang lain ketakutan. Ketika mereka melihat pemuda yang kuat di medan perang, mereka merasa sulit untuk tenang. Jika kita berbicara tentang siapa yang paling tertekan saat ini, itu adalah klan surgawi. Pada saat ini, seolah-olah mereka telah menginjakkan kaki di jurang yang tak berujung, dunia berputar di sekitar mereka karena segala sesuatu di depan mereka menjadi hitam. Hasil ini membuat mereka terkejut. Mereka dipenuhi dengan rasa malu. Sebenarnya seperti ini, bahkan dengan Yuyu dikalahkan, hampir langsung mati mengenaskan di tempat. Para ahli tingkat divine semuanya bersinar, api menyala dan niat membunuh melonjak ke langit. Baru saja, mereka benar-benar menyerang udara tipis, tidak mampu melampaui pemuda itu dalam kecepatan. Mereka hanya bisa menyaksikan pedangnya turun. Ah! Ada dewa yang meraung, kepala rambut mereka menari-nari dengan kacau. Mereka merasakan ketakutan yang tak tertandingi dan melepaskan niat membunuh yang tak ada habisnya, membuat daun puluhan ribu pohon tumbang. Seseorang menggendong Yuyu, dengan cepat membantunya mengobati luka-lukanya, menghentikan teks tulang petir agar tidak merusak tubuhnya dan mencegah kematiannya. Yuyu kehilangan setengah tubuhnya, dan darah mengalir kemana-mana. Wajahnya sangat pucat. Dia adalah seorang ahli muda yang luar biasa, auranya awalnya melahap gunung dan sungai, mampu mengabaikan bakat luar biasa dari semua sekte. Namun pada akhirnya, dia menderita kekalahan besar, jatuh ke keadaan ini. Untuk generasi muda klan surgawi, pukulan mentalnya luar biasa. Pedang itu hanya meretas kepercayaan diri mereka, menghancurkan kebanggaan klan kaisar, menebas kecemerlangan kuno. Bakat luar biasa dari klan kaisar,
yang bergabung dengan batu mandat surga dan bahkan mendirikan legenda mandat surga adalah seseorang yang sudah menjadi yang paling kuat. Namun, dia masih ditebang. Seberapa menakutkan ini? Yu Yu bukan orang normal. Dia sudah menjadi orang yang paling bisa mewakili klan surgawi. Pada kondisi puncaknya, dia ditebang oleh orang lain dengan cara yang bersih dan rapi. Jenis pukulan mental ini terlalu besar. Ini adalah pukulan yang menghantam klan mereka di tempat yang paling menyakitkan, menghancurkan jenis keyakinan. Ah, ini tidak mungkin benar. Beberapa anak muda berteriak keras, tidak dapat menerima kenyataan ini. Banyak orang melihat ke arah itu, merasakan sedikit simpati untuk klan surgawi. Mereka bisa memprovokasi siapapun, namun mereka akhirnya bertemu monster semacam ini. Pertempuran ini akan mengalahkan hati Dao dari seluruh generasi muda klan mereka. Di dalam klan surgawi, Yunsi terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa ini sebenarnya adalah Huang, pemuda yang datang dari alam bawah, Si Hao. Tubuhnya yang indah bergetar, hatinya dalam kekacauan. Sebelumnya, Yu Yu diam-diam mengirimkan pesan, memberitahu para ahli tingkat Divine Clan bahwa itu yang dia lawan adalah Huang. Namun, generasi muda, termasuk Yunsi, tidak menyadari hal ini. Pada saat ini, pertempuran besar berakhir. Identitas Huang sekarang benar-benar terungkap. Baru sekarang Yunsi mengerti. Dia tidak bisa menahan gemetar saat dia melihat pemuda di depannya. Bangkit di alam bawah, tertawa dan nakal saat dia melanjutkan perjalanannya, membuat marah manusia dan dewa. Dia sebelumnya menunjukkan kekuatan Raja Iblis, namun juga dicaci maki sebagai. Dia bahkan pergi dengan sedih seperti pahlawan untuk membunuh 7 dewa dalam upaya putus asa terakhir. Pemuda ini selalu bertindak lugas, terus maju, mengandalkan dirinya sendiri untuk membantai jalannya ke alam yang lebih tinggi, membangun nama Huang yang menyilaukan semua mata dan mengejutkan semua sekte besar. Yunsi terdiam, penampilannya yang cantik penuh dengan emosi yang kompleks. Si Hao telah mengawalnya selama ratusan ribu li, membayar biaya darah untuk melakukannya, namun ia menjadi tahanan klan surgawi. Sekarang, dia benar-benar ada di sini, mereka berdua bertemu satu sama lain dalam situasi seperti ini. Si Hao sangat kuat, menebas bakat surgawi klan surgawi yang luar biasa, Yu Yu, membuat gelombang luar biasa naik dan turun dalam pikiran Yunsi. Di kejauhan, King Yi memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia mengenakan pakaian putih, rambutnya yang indah lembut dan lentur, matanya jernih, tampak damai dan dunia lain. Dia melihat dengan tenang sosok di medan perang. Dia tahu bahwa pemuda ini pasti memiliki metode yang kuat dan tidak akan dikalahkan. Bahkan jika dia menemukan legenda mandat surga, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Itu karena dia mengerti orang ini terlalu baik. Seperti yang diharapkan, inilah masalahnya. Adik perempuan King Yi, mungkinkah kamu sudah tahu bahwa dia adalah Huang? Feng Wu bertanya. Hanya menebak beberapa hal dengan benar. King Yi berkata sambil tersenyum. Sayang sekali. Dia awalnya berhasil menaiki tangga surgawi dan akan memasuki Akademi Dewi saya, namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang penatua memukuli dadanya dan menginjak kakinya dengan marah, merasakan penyesalan yang tak tertandingi. Dia mengerti semua detail orang dalam. Namun, apa yang bisa mereka katakan? Dia ditangkap oleh orang terkenal itu, jadi bagaimana mereka bisa berharap untuk mendapatkan orang ini kembali? Apa? Dia adalah Huang, orang yang menaiki tangga surgawi Akademi Dewi saya. Ketika beberapa siswa mendengar ini, mereka semua terguncang. Mereka mulai mengungkapkan ekspresi kaget. Kakak senior yang hebat ini. Banyak orang tidak bisa berkata-kata. Mereka sebelumnya menunjukkan penghinaan padanya, ingin mengumpulkan kekuatan besar untuk menekan orang yang tidak terhormat ini. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa identitasnya begitu hebat? Yang disebut murid biara kecil jelek hanyalah kedok. Dia benar-benar tidak bisa diprovokasi. Dia melewati tangga surgawi Akademi Dewi. Ketika para kekuatan dari semua sekte mendengar ini, keributan lain tercipta. Tempat ini sangat bising. Itu karena Akademi Dewi terlalu terkenal. Tes terbesar mereka secara alami menarik minat beberapa sekte lain, dan mereka sebelumnya telah mempelajarinya secara rinci. Siapa yang tidak mengerti kesulitan tangga surgawi? Selama tahun-tahun tanpa akhir ini, tidak ada yang bisa melewati cobaan ini. Benar, itu karena dia adalah Huang, dan itulah mengapa dia sangat kuat.
mampu sukses masih masuk akal. Setelah keterkejutan mereka semua menjadi lega lagi. Itu hanya karena orang ini adalah Huang, itu sudah cukup. Dari perspektif tertentu, semua orang mengenalinya, percaya bahwa itu Huang dapat peringkat di bagian paling atas dari talenta muda yang luar biasa di alam yang lebih tinggi. Pada saat itu, semua orang melihat ke arah sosok itu. Di atas wilayah pegunungan, Si Hao berdiri di sana dengan batu aneh di tangannya. Itu penuh dengan warna yang berbeda, melepaskan hujan cahaya menyilaukan yang mengalir ke awan, mengelilingi tempat ini. Itu putih bersih seperti batu giok, lalu merah-merah seperti cahaya matahari terbenam, lalu energi ungu melonjak. Batu mandat surga, itu hanya seukuran kepalan tangan, tetapi fluktuasi yang dilepaskannya sangat menakutkan. Seolah-olah ombak besar bergelombang, membuat pohon-pohon kuno di wilayah pegunungan ini naik turun, bergoyang maju mundur. Selain itu, pancarannya terlalu cemerlang. Ketika berwarna merah, itu akan mewarnai seluruh langit menjadi merah, ketika ungu, seolah-olah energi ungu naik dari timur, seolah-olah awan besar jatuh ke bawah. Energi suci menyelimuti udara. Kecemerlangan dilepaskan dalam puluhan ribu garis, meletus dari dalam telapak tangan Si Hao. Tak perlu dikatakan, ini adalah objek divine yang luar biasa. Si Hao tanpa diragukan lagi menjadi pusat perhatian, menjadi titik fokus dari semua ahli sekte. Huang, temperamen tercela, metode kejam. Menargetkan dan menyinggung klan surgawi saya lagi dan lagi. Hari ini, kami tidak bisa mentolerir Anda tetap hidup di dunia ini. Suara dingin terdengar. Justru para ahli klan surgawi. Api ilahi melompat, terbakar dengan ganas. Gelombang energi membunuh meliputi udara juga. Hati semua orang melonjak. Mereka tahu bahwa apa yang harus terjadi akan terjadi. Huang dan klan surgawi seperti air dan api. Semua orang di sini tahu tentang ini. Bagaimana mungkin ada kebaikan yang tersisa? Saat ini, klan surgawi marah dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemarahan dan niat membunuh bergegas ke langit. Baru saja, mereka tidak gegabah mengambil tindakan dan hanya menonton dengan dingin. Ketika mereka terburu-buru untuk mengambil tindakan sebelumnya, itu karena mereka khawatir Yuyu akan dikalahkan. Sekarang semuanya telah beres, mengambil tindakan cepat atau lambat adalah sama. Mereka tidak bisa menyelamatkan Yuyu, hanya bisa menyaksikan saat dia diretas di pinggang, kehilangan batu mandat surga. Para ahli generasi muda klan surgawi merasakan sakit yang luar biasa di dalam, merasa sangat marah. Masih melempar lumpur ke tubuhku, apakah kalian semua masih menginginkan wajah? Sangat munafik. Bisakah Anda memberi saya contoh bagaimana saya memperlakukan Anda semua dengan tidak adil? Pemuda itu sangat tenang. Satu-satunya jalan surgawinya bersinar, menyelimutinya seperti matahari keemasan. Seluruh keberadaannya gemilang dan kuat, seolah-olah dia adalah seorang abadi perang. Anda menyelinap ke kota surga saya, sifat bawaan tercela, menginginkan harta tertinggi klan saya, batu immortal terbang, dan kemudian setelah itu, Anda bahkan memfitnah klan saya. Sekarang, Anda datang ke Provinsi Api, dengan kejam membantai para ahli klan saya dan menghancurkan tambang divine kami. Perilaku dan perbuatanmu membuat marah manusia dan Tuhan, tanpa seluruh umat manusia. Kamu pantas mendapatkan murka surga. Seorang dewa berkata dengan dingin. Di pegunungan, ada terlalu banyak kultivator dari semua sekte yang berbeda. Ada sosok di mana-mana, dan mereka semua berbicara dengan lembut. Baru-baru ini, hal-hal ini telah membangkitkan keriuhan aktivitas yang sangat besar. Banyak orang telah mendengarnya. Saya mendengar bahwa itu klan surgawi sedang merencanakan melawan tekniknya yang berharga. Kali ini, Huang benar-benar sengit, melepaskan pembantaian sendirian, menghancurkan tambang divine klan surgawi. Metodenya mengejutkan. Ada beberapa yang mendevaluasi, sementara yang lain menunjukkan dukungan. Ada terlalu banyak makhluk, jadi tidak mungkin mereka semua memikirkan hal yang sama. Namun, tidak mungkin kertas bisa membungkus api. Adapun apa kebenaran sebenarnya, itu akan terungkap cepat atau lambat. Konyol. Saya menyelamatkan wanita surgawi klan Anda, tetapi saya dipenjara di dalam kota surga Anda, terkunci di penjara hitam semua karena klan Anda merencanakan setelah teknik berharga saya. Apakah ada yang lebih tidak tahu malu dari ini, klan yang menendang gigi dermawan mereka? Si Hao dengan keras memarahi. Dari perspektif beberapa ahli, tidak perlu argumen, hanya tindakan yang penting.
Namun, Si Hao percaya bahwa itu dengan mencela dan mengatakan ini ke wajah klan surgawi, bahkan jika itu bukan kebenaran dan palsu, itu masih akan membuat orang berpikir dan dari sana membahas masalah ini. Pada akhirnya, wajah klan surgawi akan tertutup kotoran, terbakar parah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di kejauhan, Yunsi menundukkan kepalanya, wajahnya merah, merasa sangat tidak nyaman di dalam. Si Hao melanjutkan, tambang ilahi dihancurkan olehku. Saya hanya mengumpulkan sedikit minat dari Anda. Namun, klan surgawi Anda benar-benar menurun, disebut ras kaisar dengan yang disebut ahlimu semuanya seperti anjing dan ayam, dan bahkan yang disebut makhluk tertinggi mudamu sangat kurang, tidak dapat menerima satu pukulan pun. Ketika kata-kata ini terdengar, wajah klan surgawi menjadi pucat. Mereka hanya akan meledak karena marah, begitu marah tubuh mereka gemetar. Semua orang bahkan lebih meledak menjadi keributan. Pemuda yang kuat ini benar-benar tidak sopan, berani mengatakan apapun, menusuk klan surgawi di mana itu menyakitkan. Di mana mereka bahkan seharusnya menjaga wajah mereka? Mereka benar-benar dipermalukan tanpa akhir. Selain itu, sulit untuk membantah semua ini. Itu karena siapa yang tidak tahu tentang Huang yang menimbulkan kekacauan di Provinsi Api, membalikkan padang rumput, membuat klan surgawi menderita kerugian besar. Bahkan Dewa Surgawi terkejut, bergegas untuk menyelamatkan tempat kejadian. Adapun pahlawan muda klan surgawi yang sangat dikalahkan, itu bahkan lebih sulit untuk dibalas. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri sekarang. Saat ini, Huang sedang membuka bekas luka, itu benar-benar ganas, membuat mereka merasa lebih buruk daripada membunuh mereka. Klan mereka merasakan kekalahan yang parah, dan rasa penghinaan yang lebih besar. Faktanya, kata-kata sederhana yang Si Hao ucapkan ini memiliki kekuatan yang lebih merusak daripada pertempuran itu, penghancuran tambang ilahi, serta kekalahan Yuyu. Mata banyak orang dari klan surgawi menjadi merah, merasa ini sulit untuk bertahan. Mereka ingin menjadi gila dan mengaum ke arah langit. Terkadang, beberapa kata dari mulut akan lebih merusak daripada serangan bertenaga penuh dari Master Sekte. Itu akan membuat sekte merasa dikalahkan dan dipermalukan. Saat ini, banyak orang dari klan surgawi gemetar dan mengepalkan tangan mereka dengan erat. Monster kecil, mulutmu penuh omong kosong. Memfitnah klan saya, lupakan yang lainnya, hanya dari penghancuran tak berdasar Anda atas tambang di Vine klan saya, dan membantai klan saya, kami tidak dapat mentolerir Anda hidup di hari lain di dunia ini. Seseorang meraung. Yunsi, keluarkan artefak magis Dewa Surgawimu dan bunuh dia. Sosok tingkat yang lebih tinggi berkata kepadanya secara diam-diam, menyuruhnya untuk mengambil tindakan. Tubuh Yunsi bergetar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ini adalah penghinaan klan saya. Jika seseorang dari generasi Anda dapat membunuhnya, kami dapat mempertahankan sedikit wajah. Suara itu berkata dengan dingin. Yunsi terguncang. Pada akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pemuda itu. Pada saat yang sama, Si Hao merasakan sesuatu juga, berbalik ke arah ini. Tubuh Yunsi bergetar beberapa kali. Dia memandang Huang, di alam bawah Si Hao. Dia bahkan belum berusia 18 tahun, namun dia sudah bisa memandang rendah bakat luar biasa dari alam yang lebih tinggi. Cepat dan ambil tindakan, bunuh dia. Para dewa yang bersembunyi berkata dengan suara rendah. Pada akhirnya, Yunsi menstabilkan pikirannya. Dia berjalan melalui kehampaan menuju puncak gunung itu, semakin dekat dengan Si Hao. Ada orang lain dari generasi muda klan surgawi yang akan bertarung? Semua orang menjadi kaget. Hal-hal telah mencapai tingkat ini, tetapi klan kaisar di masa lalu masih tidak mau menyerah? Hal-hal sudah menjadi seperti ini. Semua orang sudah sangat percaya bahwa itu benar-benar tidak banyak orang di 3000 provinsi di sekitar usia Si Hao yang bisa bersaing dengannya. Sudah jelas bahwa itu pahlawan klan surgawi tidak termasuk di antara orang-orang ini. Wanita ini benar-benar cantik, seperti peri yang keluar dari lukisan. Banyak orang berteriak keheranan. Yunsi terlalu cantik, kulitnya seperti batu giok halus dan matanya seperti batu permata. Lekuk tubuh sosoknya sangat indah, dan saat pakaian ungunya berkibar, dia bisa disebut kecantikan yang tak tertandingi. Mutiara Syais klan surgawi. Dia juga bergabung dengan batu mandat surga, jadi statusnya sangat tinggi. Seseorang mengenalinya. Kulit Yunsi berkilau putih dan tembus cahaya. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah puncak gunung lainnya.
Pemuda itu sangat tenang saat dia membawa batu mandat surga di tangannya. Cahaya cemerlang memenuhi langit, cahaya suci bergegas ke langit, membuatnya tampak seperti Tuan Ilahi. Emosinya rumit. Mereka pernah saling berhadapan sebelumnya, bertarung dengan hidup dan mati di telepon, bepergian bersama, dan sekarang, mereka berakhir seperti ini. Kamu tidak bisa maju lagi. Klan surgawi diam-diam mentransmisikan, menyuruhnya untuk tidak mendekat. Jelas bahwa itu tidak mungkin dia bisa menjadi lawan Huang. Hanya dengan menggunakan koneksi antara keduanya, membuat pihak lain terganggu, dan kemudian dari jauh, tiba-tiba menggunakan artefak magis Dewa Surgawi, dia akan dapat memberikan pukulan fatal. Dewa klan surgawi memperingatkan lagi dan kemudian juga akan mengambil tindakan. Dia adalah... Mata Feng Wu mengungkapkan cahaya ilahi. Dia melihat ke medan perang, dan kemudian ke klan surgawi. Huang dalam bahaya. Tidak mungkin klan surgawi akan membiarkannya pergi. Ruang di antara alis King Yi bersinar. Seberkas api hijau melompat, bersinar cemerlang. Pakaian putih saljunya tidak ternoda oleh debu, dan sosoknya murni dan dunia lain. Dia berkata dengan lembut, saya tidak berpikir apa-apa akan terjadi. Hidupnya cukup gigih. Kamu akan membantunya? Feng Wu memperhatikan perubahan yang terjadi pada ruang di antara alisnya, sudah tahu bahwa itu adalah api kuno, api bulan hijau, salah satu api paling langka di dunia. Di udara, Yunsi melepaskan desahan. Tubuhnya anggun, kaki teratainya bergerak dengan elegan. Rambut ungunya bersinar, dan seperti awan, mereka naik. Seluruh tubuhnya menjadi sedikit tidak jelas. Alis hitamnya sedikit berkerut, matanya berkedip-kedip dengan cahaya saat dia menatap Si Hao. Dia membuka mulutnya beberapa kali, membelah bibir merah ceri untuk berbicara, tetapi dia selalu menutupnya lagi. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, apa yang harus dikatakan? Di sisi lain, Si Hao sangat tenang, tampak tidak terganggu. Dia memiliki hati nurani yang bersih. Mereka berdua berasal dari alam bawah, dan dia percaya bahwa dia sudah bertindak dengan kebajikan dan kebajikan. Di kota surga, Yunsi mungkin tidak memiliki kekuatan apapun, tidak dapat membuat keputusan apapun, dipaksa untuk diisolasi oleh para dewa surgawi, jadi itulah mengapa dia tidak dapat menyelamatkannya. Itulah mengapa dia tidak mengarahkan kebencian padanya. Yunsi merasakan gelombang rasa sakit yang membakar. Tatapan pihak lain membuat gelombang besar bergerak di dalam hatinya. Dia menghentikan langkahnya, tampak sedikit linglung. Dia merasa sedikit tidak nyaman saat dia melihat ke depan. Keduanya masih tidak mengatakan apa-apa. Namun, Yunsi berhenti begitu saja, tidak lagi bergerak maju. Di belakang, para dewa klan surgawi mengangguk. Dia masih berada pada jarak yang aman. Ini juga merupakan jenis ujian untuk Yunsi, melihat apakah hatinya benar-benar milik klan. Tempat ini sangat sepi. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Yunsi rumit. Peristiwa masa lalu, tawa di antara mereka, perselisihan dan omelan, serta perlindungan sepanjang perjalanan itu, semuanya membuatnya benar-benar terdiam ketika mereka bertemu lagi. Kemudian, dia menyingkirkan kesedihannya, ekspresinya menjadi tenang. Matanya berangsur-angsur menjadi cerah, melepaskan cahaya cemerlang. Dia dengan tegas bergerak dan membuka telapak tangannya untuk menggunakan artefak berharga itu. Suara logam terdengar di udara, mengguncang langit dan bumi. Telapak tangannya melepaskan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Sebuah artefak muncul, melepaskan kekuatan ilahi dan simbol yang sangat kuat. Pada saat itu, suasana adegan menjadi tegang. Pupil Si Hao menyempit. Dia melihat ke arah itu pada Yunsi. Semua teks tulangnya berkembang. Tidak bagus. Seseorang berkata dengan lembut, merasa segalanya menjadi buruk. Ada fluktuasi dewa surgawi. Artefak magis itu sangat istimewa. Bahkan tanpa menggunakan banyak kekuatan untuk mengaktifkannya, itu bisa menampilkan kekuatan besar. Mata Yunsi tegas saat dia menatap Si Hao. Dia mengangkat telapak tangannya, dan bunga teratai putih bersih muncul di tangannya, melepaskan cahaya ilahi yang meluap ke surga. Ini merilis fluktuasi teks tulang yang menakutkan. Dia memegang bunga itu saat dia berdiri di sana, suci dan beruntung. Dia menunjuk ke depan, mengarahkannya ke Si Hao. Para kultivator dari semua sekte mengungkapkan ekspresi terkejut.
Ada desas-desus bahwa itu Si Hao sebelumnya mengawal wanita ini selama ratusan ribu li, tapi sekarang, sepertinya itu mungkin tidak benar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapinya seperti ini? Ketika klan surgawi melihat ini, beberapa ahli mengungkapkan senyum tipis. Segera setelah itu, King Yi menyadari betapa kejamnya ini, membuat orang-orang di tempat kejadian muncul dan menggunakan tindakan nyata untuk berurusan dengan Si Hao. Ini lebih efektif daripada mengatakan apapun, tidak perlu membantah apapun. Sejak Yunxi mengambil tindakan, bagaimana mereka masih bisa percaya rumor bahwa itu Huang mengawalnya melalui dataran darah? Ini tidak baik. Seperti yang diharapkan, ketika semua orang melihat adegan ini, ekspresi mereka semua berubah, mulai mendiskusikan ini dengan suara lembut. Huang benar-benar kejam. Sepertinya apa yang dikatakan klan surgawi mungkin tidak salah. Kesan pertama paling kuat. Sekarang sepertinya kebenaran mungkin tidak seperti itu. Yunxi memegang bunga di antara jari-jarinya, mengaduk teks tulang. Artefak magis Dewa Surgawi ini melepaskan suara kengkiang. Cahaya keberuntungan berkembang lebih besar, menenggelamkan puncak gunung di depan, membuat tempat ini cemerlang. Awan energi melonjak. Naluri bertarungnya kurang. Bagaimana dia bisa seperti ini? Hanya dengan menyerang secara langsung dia akan memiliki kesempatan. Seorang dewa dari klan surgawi mengerutkan kening, merasa sedikit tidak puas. Wajah Yu menjadi putih pucat, tidak mengatakan satu hal pun saat dia menyaksikan adegan itu. Hari ini, dia benar-benar dikalahkan. Dia hanya bisa melihat Yunxi mengambil tindakan. Sudah dimulai. Para kultivator dari berbagai sekte berteriak ketakutan. Mutiara klan surgawi memegang artefak magis, dan kemudian dia tiba-tiba dibantai, mendekati Si Hao. Saya menyesal. Mata besar Yunxi benar-benar merah saat dia berbicara, menatap Si Hao saat dia bergegas dengan cepat. Ke arah Akademi Dewi, beberapa tetua mengerutkan kening. Ada api yang melompat-lompat di sekitar tubuh mereka, melepaskan aura yang kuat. Haruskah kita membantu pemuda ini? Ini cukup merepotkan. Klan surgawi pasti memiliki ahli yang turun, dan pertempuran besar tidak akan terhindarkan saat itu. Seseorang berkata dengan lembut. Feng Wu mengerutkan kening. Dia merasa bahwa pemuda ini cukup akrab. Dia tiba-tiba sedikit mirip dengan kawan yang dia temui saat itu di altar burung pipit tembaga. Ruang di antara alis King Yi bersinar. Seberkas api divine hijau melesat keluar, dan seperti bulan hijau, itu bergerak melintasi langit, berkedip-kedip dengan cahaya abadi. Dia menatap medan perang, secara bersamaan memperhatikan arah klan surgawi. Si Hao menghela nafas. Mereka benar-benar masih berakhir seperti ini. Dia akan mengambil tindakan terhadapnya. Dia akan melepaskan serangan kuat segera setelah dia pindah 100 sang. Dia tidak kekurangan artefak magis yang menakutkan padanya. Siapapun yang meremehkannya pasti akan mati. Yunxi dengan cepat bergegas. Artefak magis di tangannya berkedip, tiba-tiba membelah kehampaan. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya itu? Si Hao tercengang. Dia dengan mudah menghindarinya. Hamparan retakan besar muncul. Kehampaan itu tidak stabil. Maaf, di kota surga, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Yunxi berbicara, wajahnya membawa rasa bersalah. Sepertinya dia benar-benar merasa tidak nyaman. Retakan meluas kemana-mana di kehampaan. Itu sudah meletus, mengganggu indera ilahi semua orang. Dia dengan cepat berkata, aku akan memberimu artefak magis Dewa Surgawi ini. Anda dapat menggunakan ini untuk bergerak melalui kekosongan dan pergi. Itu bisa menembus kehampaan. Si Hao tercengang. Teks tulang yang menyala-nyala di tubuhnya surut, tidak mengambil tindakan. Dia menatap Yunxi dengan kaget, tidak pernah berharap dia mengucapkan kata-kata ini. Cepat pergi. Saya tidak tahu apakah mereka sudah datang, tetapi jika tidak, mereka akan segera tiba. Kamu harus menggunakan kesempatan terakhir ini. Setelah mengganggu kehampaan, dia masih menggunakan indera ilahi untuk berbicara. Dia tampak sangat cemas dan khawatir, juga sangat berhati-hati. Siapa? Si Hao bertanya. 2 dewa surgawi. Mereka pergi untuk menyambut pelindung Dao. Dengan keberadaan tabu semacam itu turun, bahkan jika ada seseorang yang melindungi Anda, itu masih belum cukup. Kamu harus cepat dan pergi. Ketika dia berbicara di sini, dia mengangkat tangannya, mengirim teratai putih bersih keluar.
Itu berputar ringan, mengambil dirinya ke udara dan turun ke arah Si Hao. Namun, tidak ada niat membunuh. Mata Si Hao menjadi cemerlang. Ini benar-benar bertentangan dengan apa yang dia harapkan, karena Yunsi akan mengambil tindakan terhadapnya, jadi dia tidak bisa menahan perasaan putus asa. Namun, sekarang, semuanya ternyata sangat berbeda. Cepat pergi. Jika tidak, Anda tidak akan punya waktu. Yunsi mendesak. Siapa saya? Saya Huang. Klan surgawi tidak bisa berbuat apa-apa juga padaku. Anda tidak perlu mengambil risiko untuk saya. Si Hao dengan tenang berbicara, tetapi ada kepercayaan diri yang kuat pada penampilannya. Dia menggerakkan tangannya, dan kemudian cahaya lembut menghentikan teratai divine putih murni, membuatnya berbalik dan terbang mundur ke tangan Yunsi. Yunsi tercengang, merasa sedikit tertekan. Dia merasa seperti Si Hao memiliki semacam kesalahpahaman, tidak memaafkannya atas peristiwa kota surga dan itulah mengapa dia tidak menerima bantuannya. Air mata segera mengalir dari matanya yang indah. Saya sudah mengecewakanmu. Suara Yunsi bergetar. Terlepas dari itu, pemuda yang kuat ini mengalami siksaan hidup dan mati untuk mengantarnya kembali ke klan, namun dia diperlakukan seperti itu, di penjara hitam. Itu benar-benar sulit untuk dimaafkan. Cepat dan pergi, atau kamu benar-benar tidak akan bisa pergi. Yunsi menyeka air matanya dan berkata dengan serius, memohon Si Hao untuk pergi dengan artefak magis Dewa Surgawi. Yunsi, kamu salah paham, aku tidak menentangmu. Si Hao menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia mengungkapkan senyum. Giginya seputih salju dan berkilau, sangat cemerlang. Ketika Yunsi melihat penampilannya, dia merasa terganggu sejenak. Mengapa orang ini seperti ini, tidak berlari bahkan di saat-saat penting seperti ini, masih bertindak seperti masa lalu? Ada yang tidak beres. Jelas bahwa banyak orang menemukan keanehan situasi. Bukankah mereka akan bertarung? Mengapa mereka berdua berdiri di sana tanpa bergerak? Meskipun Yunsi mengambil inisiatif untuk menyerang, membelah kekosongan, retakan kekosongan besar mengisolasi indera ilahi semua orang, masih ada beberapa orang yang menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Itu benar-benar klan surgawi yang menganiaya dia. Gadis itu membantu Huang. Ketika kata-kata ini diucapkan, kegemparan segera terdengar di wilayah pegunungan. Hal semacam ini terjadi secara tak terduga. Pada saat itu, wajah banyak ahli dari klan surgawi menjadi jelek. Yunsi tiba-tiba melakukan ini, memunggungi klan untuk membantu Si Hao melarikan diri. Bukankah ini sama dengan klan surgawi yang ditampar wajahnya? Mereka sekarang memiliki nama buruk menggigit tangan yang memberi mereka makan. Seseorang berkata dengan lembut. Di wilayah pegunungan, ada keributan besar. Sulit bagi tempat ini untuk menjadi tenang. Wajah banyak orang dari klan surgawi menjadi pucat. Para ahli tingkat divine sangat marah. Mereka tidak lagi berpikir untuk menebus wajah apapun, langsung mengambil tindakan, membantai ke depan. Kenapa kamu belum pergi? Yunsi berteriak, merasa sangat mendesak. Wajahnya yang sangat cantik penuh dengan kekhawatiran. Dia ingin memberikan artefak magis Dewa Surgawi kepada Si Hao lagi. Aku tidak membutuhkannya. Si Hao menggelengkan kepalanya. Selain itu, sepasang sayap divine petir muncul di belakangnya. Dengan guncangan ringan, pancaran petir dilepaskan dalam puluhan ribu. Dia berubah menjadi kilatan petir, tanpa diduga menghadap para dewa. Semua orang menjadi tercengang. Pemuda ini tidak lari, tiba-tiba akan menantang dewa-dewa ini? Pada titik ini, tidak ada alasan atau wajah yang tersisa. 12 ahli alam api divine klan celestial segera bergegas. Semuanya meletus dengan kekuatan, mengaktifkan teknik berharga. Si Hao terkejut. Ada senjata pembunuh yang hebat di antara mereka, tidak sederhana sama sekali. Meskipun itu tidak pada tingkat Dewa Surgawi, itu masih sangat menakutkan. Dia tidak menahan apapun. Sungai Surgawi dan kilat, bumi kuning, dan lainnya semuanya mengalir keluar dari tungku pil, menenggelamkan semua yang ada di depan, menyerang tanpa pandang bulu. Zat-zat ini membawa kekuatan kutukan yang kuat. Selain itu, ada vas giok murni yang berkedip-kedip dengan cahaya yang membantai ke depan. Ini adalah rampasan perang yang dia dapatkan dari keturunan seorang raja dari klan perang saat mengawal Yunsi melalui dataran darah. Itu dekat dengan tingkat Dewa Surgawi, tetapi sebelumnya telah terkorosi oleh bumi kuning.
Saat ini, itu masih hampir tidak bisa digunakan. Kedua belas dewa menyingkir, tidak satu pun dari mereka ingin terinfeksi oleh kutukan Tungkupil atau diserang oleh artefak magis yang menakutkan. Mereka tidak pernah berharap Sihao memiliki begitu banyak harta padanya. Dia menghentikan semua senjata pembunuh hebat mereka dan bahkan menekan mereka dengan serangan baliknya. Sihao menggerakkan sayapnya. Sayap cemerlang yang terbentuk dari petir sangat kuat, memungkinkan dia untuk bergerak dengan kecepatan ekstrim, seolah-olah dia adalah kilatan petir berbentuk manusia. Dia bertabrakan dengan seorang ahli alam api Divine, dan setelah keduanya sangat bentrok, hati semua orang bergetar. Ahli api Divine itu meledak, berubah menjadi ledakan kabut berdarah. Apa? Banyak orang berteriak keras, tidak mengerti detailnya. Sihao mengubah arah, dengan cepat bergegas menuju individu lain dengan membunuh, masih mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Dia meletus dengan cahaya ilahi, mengirimkan tinju. Ahli api Divine kedua hancur berkeping-keping. Di wilayah pegunungan ini, semua orang terguncang. Mereka semua berteriak ketakutan. Kemudian, ahli alam api Divine ketiga ditangkap oleh kecepatan kilat Sihao, meledak hidup-hidup, berubah menjadi ledakan kabut berdarah. Ini wajar karena kekebalan magisnya. Lupakan tentang kultivator dari sekte lain, bahkan dewa klan surgawi tidak tahu bahwa itu kemampuannya sangat kuat dan menakutkan ini. Itu karena dalam pertempuran besar tambang Divine, para ahli alam api Divine yang secara pribadi mengalaminya semuanya terbunuh, jadi tidak ada yang bocor. Meskipun klan surgawi menyadari kemampuan ini, mereka pasti tidak pernah menduga itu akan mengejutkan, kekebalannya begitu besar sehingga bahkan kekuatan magis para ahli api Divine tidak bisa melakukan apapun. Mereka tahu Sihao memiliki metode, bahwa itu apa yang dia andalkan adalah senjata pembunuh yang hebat. Jelas bahwa mereka telah membuat persiapan, tetapi pada akhirnya, ini tidak terjadi. Seseorang berteriak dengan sedih. Tinju Sihao meledakkan dewa, menyebabkan mereka meledak di udara. Hujan darah berserakan di mana-mana. Semua orang mulai mengoceh dan mengoceh ketakutan. Apakah ini masih ahli Supreme Sialan? Dia benar-benar membantai para ahli alam api Divine. 12 ahli tingkat ilahi awalnya mengepung dan menyerang Sihao, menjebaknya di tengah, namun pada akhirnya, jarak ditarik begitu dekat, seolah-olah binatang buas gila mengejar mereka. Sihao seperti singa di antara serigala, rambutnya menari-nari liar dan matanya seperti kilat dingin. Dia melepaskan pembantaian besar-besaran. Makhluk jahat kecil, kamu berani? Di belakang, 5 dewa sejati muncul. Wajah mereka menyeramkan saat mereka meraung marah. Mereka semua dibantai juga. Hasil ini sulit diterima. Pihak lain benar-benar membantai para ahli klan surgawi seperti ini. Mereka telah lama meneliti secara menyeluruh. Alasan mengapa Sihao mampu membantai dewa sejati adalah karena badai petir. Dia menjatuhkan kesengsaraan petir surgawi yang mengejutkan dunia. Namun, saat ini, itu adalah hari yang cerah, jadi tidak mungkin dia bisa menggunakan sihir terlarang semacam itu. Tanpa meluangkan waktu untuk berpikir, dia menghasilkan segel simbol merah tua, darah seperti darah. Dengan gerakan tangannya, dia melemparkannya ke arah mereka, membuatnya meledak di udara. Langit bergetar. Api warna-warni merah meletus, menutupi sebagian besar langit. Itu sangat menakutkan. Kekuatan magis melonjak seperti ombak besar. Ini adalah simbol salah satu dari 6 pahlawan klan surgawi, Yulun diperoleh, dan sekarang, itu digunakan oleh Sihao. Identitas Yulun sangat istimewa. Itu bukan karena alasan 6 pahlawan, tetapi karena dia adalah keturunan dewa surgawi. Dia sangat disayangi, dan itulah mengapa jenis simbol Divine langka ini diberikan kepadanya. Tidak banyak anggota klannya yang tahu bahwa itu dia memiliki hal semacam ini padanya, dan bahkan ada sedikit kesempatan bagi mereka untuk mengetahui bahwa itu Sihao mendapatkannya. Saat ini, simbol Divine meledak, meninggalkan 5 dewa sejati tercengang. Mereka kemudian dengan cepat mundur ke belakang. Mereka sebelumnya bergegas maju dengan artefak pembunuhan yang hebat, tetapi pada akhirnya, simbol ilahi ini meledak, menghancurkan hampir semuanya. Harta rahasia yang menakutkan itu semuanya hancur, berubah menjadi pecahan. Selain itu, ada 2 individu yang tersapu oleh cahaya. Salah satu dari mereka segera memusnahkan tubuh dan jiwanya, tidak mampu menahan kekuatan dewa surgawi, dan yang lainnya terluka parah,
terbang keluar. Tubuhnya berlumuran darah. Reaksi tiga lainnya cepat, nyaris menghindari bencana ini. Apa yang membuat mata klan surgawi keluar dari rongganya adalah bahwa itu sayap divine petir di belakang Si Hao bergerak, membawanya ke bawah. Dia memenggal kepala dewa sejati yang terluka parah dan menghancurkan roh primordialnya. Ah! Sekelompok orang menjadi gila, dengan marah meraung keluar. Pada saat itu, 4 ahli alam api ilahi yang agung dibunuh oleh Si Hao, dan kemudian 2 dewa sejati mati dengan keluhan yang tersisa, darah mereka memercik kemana-mana, mati tetapi mata masih terbuka. Hasil ini, lupakan tentang membuat darah ras surgawi mendidih, tetapi bahkan para kekuatan yang menonton dari samping menjadi gila. Ini terlalu tak terbayangkan. Dia benar-benar menghasilkan hasil seperti ini. Waktu kekebalan magis sudah habis. Si Hao dengan tegas mundur, mengumpulkan semua jenis artefak magis untuk membela diri. Dia turun ke gerbang Diararitus Dao makhluk tertinggi. Hasil pertempuran ini bisa dianggap sangat mulia. Itu mengejutkan semua makhluk di sini. Bagaimana bisa seperti ini? Banyak orang kaget. Pemuda ini adalah monster. Sesaat kemudian, gemuruh terdengar dari kejauhan. Cahaya gemilang menyala, dan sosok menakutkan mendekat, membuat seluruh langit dan bumi ini bergetar. Jelas bahwa keberadaan yang datang merasa sesuatu terjadi. Mereka sangat marah, suara mereka mengguncang langit dan bumi. Dewa Surgawi! Banyak orang gemetar, merasakan tekanan semacam ini. Tubuh mereka gemetar. Leluhur tua! Para ahli klan surgawi berteriak keras. Mereka terus menderita kekalahan hari ini, jadi nyala api sudah lama mulai menyala di dalam hati mereka. Semut kecil yang sepele, berulang kali menyinggung klan saya. Hari ini, saya ingin melihat kemana Anda akan lari. Bahkan dengan jarak yang begitu jauh di antara mereka, sebuah tangan besar mengulurkan tangan ke bawah. Itu bahkan lebih besar dari punggungan gunung, menutupi seluruh langit dan bumi. Itu mengelilingi gerbang gunung Ritus Dao makhluk tertinggi. Ekspresi semua orang menjadi pucat. Ini adalah kekuatan surgawi, bagaimana dia bisa bertahan melawan ini? Tiba-tiba, sebuah tangan besar mengulurkan tangan dari dalam Ritus Dao makhluk tertinggi juga. Itu langsung menampar keluar, dan disertai dengan suara. Serangga, kamu berani menyentuh muridku? Tersesat. Semua orang menjadi tercengang. Mereka pikir mereka salah dengar. Siapa yang menyebut Dewa Surgawi sebagai serangga? Sesuatu yang membuat mereka gemetar masih menunggu untuk terjadi. Setelah tangan besar itu menepuk, dengan suara hong, seluruh lengan Dewa Surgawi itu hancur berantakan, menghilang dari tempat ini. Selain itu, suara besar terdengar di udara dari kejauhan. Sosok besar terbang keluar, dan kemudian jatuh ke pegunungan, menghancurkan beberapa puncak gunung. Itu jelas tubuh Dewa Surgawi.